Assalamualaikum, kembali lagi channel Hobi Hari. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita masih bawa si Mio X. Tapi di video kali ini aku ingin menceritakan bahwa teman-teman, alhamdulillah akhirnya aku 1 tahun pas punya Isuzu Mio X ini, atau Mio X ini hadir di keluargaku. Jadi tepat bulan November tahun lalu 2022 ya. Di video yang ini, yang selamat datang rajanya diesel Isuzu Mio X 2017, itulah hari pertama aku mendapatkan si Isuzu Mio X ini. Jadi sekarang akhir November 2023. Jadi pas setahun aku punya Isuzu Mio X ini. Bagaimana pengalaman selama menggunakan Isuzu Mio X selama setahun ini? Luar biasa teman-teman. Jadi yang pertama, di video ini mungkin aku sambil jalan nih, kebetulan aku di luar rumah ada keperluan. Tadi juga biasa belanja-belanja buat anak-anak sekolah minggu depan, Senin. Terusnya aku ada oil catch tank. Cuman nozzle-nya mau aku modif rencananya, karena sekarang ini outletnya sama inletnya kan kecil nih. Mau coba diganti dengan fitting yang lebih besar. Nah, ini aku udah beli sebenarnya. Cuman threadnya nggak muat yang dengan di bodinya si oil catch tanknya ini. Ya nanti lagi cari bengkel supaya bisa buat ngakal-ngakalin yang dikalahin nepelnya, atau kita bikin dudukan baru, atau langsung nepelnya kita las aja ke body dari oil catch tanknya. Rencananya sih mau aku pasang itu untuk mengurangi uap oli yang masuk ke dalam turbo maupun ke intercooler. Nah, jadi sekarang kita ngobrolin masalah Isuzu Mio X ini, bagaimana pengalaman 1 tahun memakai Isuzu Mio X. Jadi teman-teman, di video yang tadi aku sebutkan tadi, itu aku waktu dapat Isuzu Mio X itu kilometernya 137.000, dan sekarang tepat setahun kemudian kilometernya adalah 157.905. Sudah hampir 158, artinya hampir masuk ke 21.000 dalam setahun. Jadi memang mobil ini kerja keras banget, mobil ini jalan terus. Dan selama ini yang pakai mobil itu kebanyakan adalah istriku. Jadi memang mobilitas untuk antar anak sekolah, terus kadang nganter ke stasiun untuk berangkat kerja, itu lebih banyak istriku yang bawa. Jadi kalau aku yang pakai paling Sabtu Minggu pas kita mau keluar kota, weekend, liburan sama anak-anak. Ya, kita sekarang sudah di Car Care Auto, tempat cuci mobil dekat rumah. Sekarang lagi ngantri, jadi cuci mobilnya yang tipenya Express. Lumayan lah biar cepet, karena semingguan ini mobil ini belum dicuci dan kotor banget. Jadi sekarang kita lanjutkan ceritanya mengenai Isuzu Mio X ini teman-teman. Jadi memang mobil ini sering jalan terus. Jadi kemarin tuh aku sempat hitung-hitung, dan aku sering catat kan dimana di aplikasi yang fill up yang untuk bahan bakar itu. Kalau dirata-ratain mobil ini nih sebulan minimal 1.500 kilo jalannya, bahkan sampai 1.800. Bahkan pernah ada yang 2000-an, karena kan waktu itu kita ke Surabaya atau ke Malang. Jadi memang wajar saja mobil ini rollingnya banyak dalam setahun ini. Jadi kemarin tuh sempat agak khawatir tuh pas posisi mau ganti oli. Jadi ganti oli koper 5.000 itu rasanya cepet banget, cuman 3 bulan. Jadi pernah kita di video yang kapan itu kita ganti olinya di Solo, di Isuzu Solo. Karena memang pas waktu perjalanan jalan itu olinya pas sudah 5.000. Terus yang aku karena masih baru pertama kali pegang mobil diesel, jadi khawatir kalau ada apa-apa dengan filter solarnya, lampunya nyala. Terus pada saat itu aku masih dalam perjalanan jauh menuju Jawa Timur. Jadi ya sudah, kita berhenti di Astra Isuzu Solo, kita servis dulu mobilnya. Kemudian kita ganti filter solarnya, sehingga lebih aman saja untuk berkendara jarak jauh. Nah, kemudian selama 1 tahun ini, apa saja yang sudah diganti dari Isuzu Mio X ini? Jadi sebenarnya lebih banyak ke arah perawatan teman-teman ya. Mobil diesel ini kan memang perawatannya cukup simpel. Jadi perawatan dari mobil Mio X ini yang aku lakukan secara rutin adalah per 5.000 kilo ganti filter solar atas bawah. Jadi selalu ganti filternya 2. Kemudian untuk filter udara rencananya mau per 20.000, cuman sekarang udah nyentuh 20.000 dari akhir November. Cuman filternya masih belum kotor, belum terlalu kotor maksudnya. Mungkin masih bisa dipakai sampai 10.000 km lagi. Jadi masih pakai filter udara yang standar. Kemudian treatment yang lainnya adalah per 5.000 biasanya kan aku pakai oli 15W40 yang dari Isuzu. Cuman karena
5.000 kilonya tuh cepet banget, nggak nyampe 6 bulan, dan sering bolak-balik masuk ke bengkel untuk ganti oli. Di yang terakhir ini aku pakai oli yang lebih long drain ya, 10.000 kilo 5W30, sehingga aku bisa mengurangi untuk sering ke bengkel, istilahnya kita untuk servis. Paling aku 5.000 kilonya ke bengkel resmi itu paling untuk ganti filter solar saja, tapi tidak untuk ganti oli. Jadi untuk yang oli 5W30 itu memang ya supaya mobil ini bisa lebih panjang jalannya tanpa harus sering ke bengkel. Takutnya kalau kita keluar kota tuh yang jadi masalah teman-teman, jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba kita harus cari bengkel untuk servis. Itu dari segi perawatan di bagian mesin. Kemudian untuk bagian kaki-kaki yang sudah diganti adalah ban depan. Ban depan waktu itu ganti dengan ukuran 265 65 ring 17, mereknya Forcium Penta. Karena sebelumnya pas dapat mobil ini ukurannya belang, roda belakang 265 65, yang depan 255 65. Jadi yang depan tuh masih pakai Bridgestone bawaannya mobil, jadi masih made in Thailand. Jadi karena aku pengen berubah, ganti merek dan ganti pattern dari atau kembang bannya, jadi aku putuskan yang depan aku ganti dulu pakai merek lain dulu. Jadi beda dengan yang roda belakang. Tapi itu nggak masalah teman-teman, karena kan selama ini penggunaanku hanya di aspal. Yang penting umur bannya tidak melewati kedaluarsa atau jangan lebih dari 5 tahun. Nah kondisinya waktu itu ban depan tuh sudah keras, sudah berumur 5 tahun lewat, sehingga ya lebih urgent kita ganti yang depan daripada terjadi apa-apa di jalan. Itu dari sisi ban. Kemudian untuk perbaikan lainnya adalah di kaki-kaki. Kemarin tuh kita baru ganti bushing stabilizer depan, karena emang indikasinya kalau lewat jalan agak keriting tuh ada bunyi geluduk-geluduk sedikit gitu. Cuman lama-lama cukup mengganggu. Nah vonis sementara waktu itu adalah bushing stabilizer. Jadi kaki-kaki depan tuh kan sebenarnya ada beberapa macam karet. Jadi ada yang patut kita cermati adalah bushing, tie rod, terus ada ball joint. Kalau bushing pun ternyata ada dua. Jadi bushing yang di arm maupun bushing di rack steer. Sama bushing, ada 3, sama bushing di stabilizer. Kita cari yang paling murah dulu dan paling gampang bongkarnya, yaitu bushing stabilizer. Ternyata setelah diganti bushing stabilizer itu, alhamdulillah bunyi geluduknya hilang. Ya, ada sedikit katanya Mas Riko SA-nya Isuzu kemarin, cuman menurutku masih oke lah gitu. Jadi untuk yang masih bunyinya samar-samar itu ntar aja kita pikirkan atau kita cari dari mana sumber bunyinya. Tadi majuin mobil dulu dikit karena yang depan antriannya udah maju. Oke, kita lanjut. Tadi sudah bushing, udah ngomongin bushing, gantian bushing, terus ban. Kemudian untuk mungkin habis ganti ban aku spuring, balancing itu normal. Setelah itu untuk kaki-kaki sudah tidak ada perbaikan, alhamdulillah. Langsung kita modif ke arah mesin. Nah, jadi untuk modif yang dilakukan di MIUX ini adalah pertama ganti piping intercooler dari yang sebelumnya mobil bahan karet menjadi bahan pipa stainless. Tujuannya adalah untuk mengurangi lagging dari tarikan mobil Isuzu MIUX ini. Memang kalau pipa itu karet, dia akan ada kembang dan kempes pada saat kita kick down atau pada saat throttle body itu buka penuh untuk nyedot udara dari turbo maupun intercooler. Jadi untuk mengurangi lagging itu, tujuannya mengganti pipa dari karet menjadi bahan besi adalah mengurangi atau menghilangkan lagging dari turbo, sehingga mobil ini akselerasinya juga lebih baik dari posisi sebelumnya, dari kondisi sebelumnya. Setelah kita ganti piping turbo atau piping intercooler, kita ganti down pipe dan front pipe. Nah ini juga yang bikin tarikan mobil tambah enak. Istriku juga merasakan seperti itu. Jadi setelah lagnya berkurang dengan mengganti down pipe front pipe dengan ukuran yang seragam dari depan sampai belakang. Jadi sebenarnya MIUX ini ukurannya down pipe front pipe itu kecil, tapi dari center pipe ke belakang itu ukurannya gede, 2,5 inci. Jadi 2 inci di tengah-tengah tuh ada kayak 2 inci ke 2,5. Jadi kita modif adalah bagian down pipe front pipe. Kita ganti semua 2,5 inci dari turbo, manifold turbo dari exhaust turbo menuju ke front pipe. Dan tabung di front pipe kita hilangkan. Kenapa tujuannya kita hilangkan tabung front pipe itu? Supaya di sini aku lebih pengen cepat spooling turbonya biar cepat, nggak dihambat.
supaya akselerasi lebih baik. Jadi makanya tabung tengahnya kita lepas, tapi tabung muffler masih tetap ada supaya suara mobilnya nggak terlalu berisik. Nah sekarang mobil tarikannya lebih enak. Waktu itu teman-teman dari IMCI juga nyobain, mobilku lebih enak dari standar yang ting-ting. Kemudian untuk suara knalpotnya, suara exhaustnya ada sedikit suara jangkriknya, kayak ngiri gitu. Tapi meskipun nggak kenceng, karena memang tabung belakang kan masih pakai tabung standar yang gede, supaya nggak berisik juga. Jadi aku tetap pertahankan tabung belakangnya dulu untuk sementara ini. Oke, sekarang kita di dalam tempat cucian. Sekarang mobilnya lagi dicuci, tapi aku masih dalam mobil. Jadi selanjutnya, teman-teman yang suka nanya itu di YouTubeku itu adalah, Om Hari, mobil Mio X itu pakai bahan bakar apa? Jadi mobil ini masih pakai biosolar. Kenapa masih pakai biosolar? Karena mesin 4JK1 ini diciptakan atau lahir pada zaman BBM biosolar beredar. Jadi yang kayak high grade seperti Dex, Dexlite dan semacamnya itu belum ada. Jadi memang mesin ini nih sudah dikondisikan sedemikian rupa bisa meminum biosolar. Dan satu lagi, mesin ini masih Euro 2. Jadi tidak ada catalyst converter, dan dari bawaan lahir filter solarnya sudah 2. Jadi ya memang bisa minum biosolar gitu teman-teman. Cuman memang pakai biosolar tuh juga ada efek negatifnya. Kalau misalnya mobil teman-teman sering diem, better jangan pakai biosolar. Karena mobil ini kan keluar rumah tiap hari. Jadi otomatis sirkulasi atau perputaran di tangkinya tuh jalan terus. Sehingga fame atau kayak semacam fatty acid yang ada di biosolar itu selalu kayak hancur seiring dengan pemakaian mobil setiap hari. Justru kalau mobilnya berada di mungkin dataran tinggi ya, yang cukup dingin, penggumpalan lemak itu lebih cepat terjadi apabila teman-teman berada di daerah dingin. Kayak lemak di misalnya apa ya, di minyak goreng gitu kan. Kalau misalnya di tempat dingin kan dia akan menggumpal tuh, langsung ngambang di atas. Sama seperti yang terjadi di biosolar ini. Meskipun aku pun juga pakai aditif solar, saat ini aku pakai yang cair. Ya mungkin aku sebut aja mereknya ya. Aku lagi cocok pakai yang CR Max, karena CR Max itu kan made in Indonesia, bukan dari luar, dan sudah di lab test uji coba menggunakan sampelnya tuh biosolar. Jadi ya memang terbukti. Aku sih berbicara logikanya aja ya. Kalau aditif itu diuji cobakan sampelnya menggunakan bahan bakar yang beredar di Indonesia, ya artinya memang cocok didesain untuk lingkungan atau environnya di Indonesia, termasuk kondisi bahan bakar di Indonesia. Ya sudah, sekarang aku masih pakai aditif dari CR Max itu, dan aku tuang setiap kali full tank sebanyak 30-40 mili. Jadi aku beli satu botol gede gitu, terus aku repacking lah. Jadi udah disiapin, tiap kali mau isi solar full tank langsung tuang gitu. Jadi ya cukup praktis. Dan untuk konsumsi solar saat ini dalam kota itu masih bisa 18, 19, tergantung kondisi. Kalau luar kota aku teririt di 113. Menurutku itu sudah cukup irit untuk mobil segede gini, dan tenaganya enak, dan masih minum biosolar. Kita sudah keluar dari tempat cuci. Alhamdulillah sekarang mobilnya bersih, wangi, interiornya bersih. Yeay. Duh, kalau ngeliat mobil kota tuh rasanya risih banget ya teman-teman. Jadi mumpung lagi cerah, tadi malam hujan, sekarang cerah siang ini, jadi kita cuci aja si Mio X. Nah kemudian rencananya aku mau ke bengkel ban, mau balancing roda depan. Jadi roda depan tuh sekarang agak getar kalau di kecepatan 100-an gitu. Jadi mungkin balancing dari tempat sebelumnya itu kurang presisi. Nggak ada salahnya kita balancing lagi aja yang roda depan. Kita balancing ulang gitu maksudnya. Jadi kita ke bengkel yang terdekat dari rumah adalah Bquik. Bquik ini nggak jauh dari rumah juga, dan nggak jauh juga dari tempat cuci mobil tadi. Oke, sekarang kita menuju ke Bquik. Kita ada di Bquik BSD. Jadi hari ini masih ada paket spuring, balancing, plus pembersihan disc brake dan brake pad 300.000. Jadi sudah, kita ambil saja paket spuring itu. Sekalian aku mau rotasi yang ban belakang ke ban depan.
Karena ban belakang kan ban Bridgestone-nya tuh kan yang 2022. Aku taruh di depan aja. Yang ban barunya yang Penta atau yang dari Forsim itu kita taruh ke belakang supaya ya, ratanya bisa cepat, habisnya bisa rata. Karena ban depan tuh kan memang lebih berat karena menopang mesin, jadi dia ban depan itu lebih cepat habis. Biasanya di mobil SUV seperti ini. Oke, kita langsung aja kita lihat pengerjaan dari Isuzu Mio X ini di bengkel Be-Quick. Mumpung diangkat, kita cek kondisi chassis dan bagian-bagian lainnya yang bisa dilihat mumpung mobilnya diangkat. Yang pasti teman-teman, salah satu tipsnya kalau beli mobil bekas tuh pastikan bagian chassis tidak ada yang berkarat ya. Kalau ada berkarat tuh bakal jadi PR selanjutnya sebagai pemilik mobil. Karena sebelum karatnya menyebar atau meluas, sebaiknya kita repair dulu. Tapi alhamdulillah mobilku nih tidak ada karat, jadi pemakaian sebelumnya cukup rapi, sering dibersihkan juga. Jadi aku tinggal meneruskan aja merawat mobil ini. Ya, Pak ya. Dari itu banyak ya. Ya. A few moments later. Ya teman-teman, kita sudah selesai dari Be-Quick. Dan tadi biaya servisnya adalah 3.000. Nih, 299. Tapi di sini kita dapat spuring, dapat balancing 4 roda, brake pad cleaner atau disc brake cleaner pakai produknya Liquimoli. Kemudian ada gratis safety check sama nambah angin nitrogen di keempat ban.
Sekarang kalau 300.000 itu menurutku harganya masuk murah ya. Karena gini, spuring aja misalnya 200.000, belum tambah harga brake pad cleaner, belum ongkos bongkar ban. Kalau dikerjain di rumah bongkar ban itu rasanya malas banget ya, apalagi mobil ini kan SUV dan bannya gede. Jadi menurutku 300.000 tuh affordable price, sangat terjangkau. Dan sudah waktunya juga mobil ini untuk rotasi ban ya. Jadi tadi ban yang depan dipindah ke belakang, berikut pula ban yang belakang dipindah ke depan. Oke teman-teman, tadi hasil dari general checknya mobil ini, kaki-kakinya so far nggak ada masalah yang berarti. Cuma memang di roda depan kiri ada indikasi busing arm atasnya sudah mulai oblak. Jadi agak ada spelang dikit waktu roda itu digetarin, digoyang kiri kanan, itu sudah mulai ada agak goyang dikit. Meskipun kalau kita pakai di jalan tidak rata tuh mobil tuh nggak ada suara gerudukan gitu, masih mulus senyap. Cuma ada indikasi busingnya perlu diganti. Oke, itu catatan pertama dari tadi kita dari Be Quick ya. Oke, selanjutnya untuk mobil ini kedepannya mau diapain lagi ya, mungkin aku masih berusaha untuk merawat atau meremajakan yang perlu diremajakan, perbaiki mana yang harus diperbaiki. Kemudian satu lagi mungkin buat masukan teman-teman, mengingat mobil ini mobil diesel. Mobil diesel itu kompresi mesinnya tinggi, pakai turbo, kemudian juga apa? Dia juga beban berat, maka istilahnya uap oli atau blow by gasnya cukup banyak. Nah, uap oli atau blow by gas ini kan sekarang kondisinya tuh kan dari tutup cover klep itu ada selang buangan menuju ke turbo, ke intake ya. Jadi disedot pakai turbo, baru dialihkan lagi ke dalam intake manifold. Kemudian sebelumnya melalui intercooler. Nah, di sini problemnya adalah sepertinya uap olinya sudah terlalu banyak di mesinku ini. Jadi sedikit ada bercak-bercak oli di cover tutup klep itu di mesin, jadi agak ada oli belepotan. Jadi memang sudah waktunya mungkin aku harus cuci intercooler atau istilah tanda kutip juga gurah turbo ya. Jadi ada beberapa bengkel tuh yang memberikan jasa cuci intercooler dan gurah turbo. Ya karena emang turbo atau intercoolernya banyak uap oli. Kalau mesin panas mungkin oli itu kan akan mencair, tapi kalau oli itu tercampur dengan kotoran, itu yang menjadi problem selanjutnya. Bisa jadi udara yang masuk ke dalam intake manifold pun juga terhambat. Nah, nanti setelah intercooler dicuci sama gurah turbo, mungkin kita saatnya pasang oil catch tank supaya mengurangi uap oli yang masuk ke dalam intercooler, sehingga periode pencucian intercooler dan gurah turbonya bisa lebih panjang lagi teman-teman. Sekaligus juga teman-teman pakai oli yang bagus sehingga penguapan olinya juga rendah. Memang oli yang bagus itu biasanya harganya juga lumayan. Cuman biarpun harganya lumayan, dia biasanya long drain, bisa sampai 10.000 kilo atau 1 tahun. Jadi menurutku kita juga mengurangi durasi ganti oli dengan memperpanjang jarak tempuh oli itu juga bagus. Sekaligus kita juga mengurangi uap oli yang kembali masuk ke dalam mesin. Ya mungkin itu cerita pengalamanku setahun menggunakan Isuzu MU-X ini. Sejauh ini menyenangkan, seneng, keluarga juga suka, alhamdulillah. Dan selanjutnya kita tinggal merawat aja mobil ini ke depannya supaya tetap sehat. Bagi teman-teman yang pengen nyari Isuzu MU-X, menurutku ini juga menjadi salah satu pertimbangan apabila teman-teman ingin beralih dari mobil bensin ke mobil diesel, tapi pengen mobil dieselnya SUV leather frame seperti Isuzu MU-X ini. Ya baik teman-teman, kalau ada pertanyaan kalian silahkan tulis komentar di bawah ya. Insya Allah nanti aku bales sepengetahuan aku. Dan kalau ada yang perlu di-sharing nanti silahkan aja kalian bisa japri ke Instagramku hobi.hari ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!